Banyak wanita yang ingin tampil cantik dan rela melakukan banyak perawatan atau treatment. Namun, apakah semua jenis perawatan kecantikan boleh dilakukan oleh wanita muslim? Sahabat muslimah, ternyata ada beberapa tindakan perawatan atau treatment yang tidak boleh dilakukan oleh wanita muslim. Apa saja ya jenis perawatan yang tidak boleh dilakukan? Dan bagaimana keterkaitannya untuk menyenangkan suami? Yuk kita simak video ini. Maka ketika Rasulullah mengatakan walahu jabruha at-tatyib wal istihdad. Jadi ketika misalnya hendak berhubungan badan, kemudian suami ibu bilang sama ibu, tolong dong pakai wangi-wangian dulu, atau tolong dong mandi dulu, dan jangan lupa dibersihkan dulu keperluannya. Itu ada dua, suami boleh meminta itu dan kita tidak perlu tersinggung. Wal istihdad, dan mencukur atau memendekkan bulu kemaluan. Kalau suami tidak suka, ya silakan. Ya kalau suami suka silakan. Dan di situ bagian dari ibadah juga, karena kita menyenangkan suami. Ya, baik. Jamaah sekalian, kita akan bahas bagaimana merawat kecantikan dari sisi spiritual dan dari sudut pandang syariat, secara jasmani, secara rohani. Kalau dari sisi physically, ya, dari sisi badan kita, perempuan wajar ya Bu ya, pengen kelihatan cantik ya nggak sih? Makanya orang Arab bilang, al-mar'atu wal mir'atu juz'un la yatajazza. Jadi dalam bahasa Arab, perempuan sama cermin itu mirip Bu. Perempuan bahasa Arabnya mar'ah, cermin itu mir'ah. Mar'ah, mir'ah itu kayak apa? Juz'un la yatajazza, satu kesatuan enggak bisa dipisahkan. Makanya perempuan kalau melihat cermin nggak bisa dianggurin. Perempuan itu fitrahnya memang ingin dirasa cantik, walaupun kata orang saya nggak cantik, tapi setidaknya saya ingin mempercantik diri. Kita menikmati our own beauty gitu ya, cantikan diri kita sendiri. Dan lebih bagus lagi kalau kecantikannya memang buat suami. Yang tidak boleh dilakukan, kalaupun ibu pengen cantik, tidak boleh dilakukan beberapa hal. Pertama, la'anallahu al-washimat wal mustawshimat. Gak boleh mentato, gak boleh ditato. Yang gak boleh adalah mentato dengan menyuntikkan tinta. Kalau di alis sekarang jadi tato alis, di bibir jadi sulam alis, nggak usah Bu. Kemudian setelah washimat mustawshimat, yang kedua wan namisat, yang mengerik bulu alis. Bulu alisnya nggak usah dikerik Bu, ya, nggak usah dicabut. Kalau mau dibentuk ya mungkin pakai pensil alis aja lah, ya. Nah, kemudian berikutnya wal mufallijati lil husni, giginya dikikir-kikir, itu gak usah, kecuali ada hajat untuk menutup aib dan untuk pengobatan boleh. Misalnya giginya tajam banget Bu, kalau makan kegigit sendiri ya giginya, nah itu boleh tuh dikikir, yang tajam doang. Ad-daruratu ad-daru biqadariha. Artinya kedaruratan memperbolehkan kita melakukan yang tidak boleh, tapi sesuai dengan hajatnya saja. Berikutnya, al-mughayyirati khalqallahi ta'ala, mengubah ciptaan Allah secara permanen tanpa ada kebutuhan pengobatan atau nutup aib, nggak boleh. Contoh, payudaranya Bu udah bagus, lalu dilakukan operasi implan, itu nggak boleh. Tapi semua itu yang tadi kita sampaikan boleh dengan dua unsur, lisatril aib untuk menutup aib, kemudian litadawa untuk pengobatan. Contoh, orang lahir dalam keadaan bibir sumbing, normal nggak Bu? Aib nggak? Malu nggak tuh anak? Malu.
agar bibirnya normal. Ada lagi misalnya orang mau implan payudara tadi kan nggak boleh kalau udah normal. Ada ibu-ibu diangkat payudaranya sebelah kiri, kanker payudara, kanker, kemudian dihilangkan tuh sebelah kiri, diangkat, yang kanan masih ada. Maka dibolehkan untuk implan hanya yang kiri yang sama besarnya dengan yang kanan saja karena aib. Tapi nggak boleh misalnya, wah mumpung yang kiri boleh, kanan sekalian gedein gitu ya, nggak boleh. Operasi wajah ya Bu ya, dipermak-permak wajahnya itu kan nggak boleh. Tapi kalau ada unsur pengobatan dan menutup aib boleh. Contoh, cantik banget, tapi ternyata qadarullah dia jadi korban kebakaran, wajahnya rusak. Boleh nggak operasi wajahnya? Untuk memperbaiki. Berikutnya lagi, dalam satu hadis lain Nabi mengatakan la'anallahu al-wasilah wal mustausil. Sambung rambutnya dengan rambut asli manusia, haram hukumnya menurut para ulama. Tapi kalau nggak pakai human hair, kalau pakai rambut sintetis, sebagian ulama memperbolehkan, sebagian yang lain tetap melarang. Ulama mazhab Maliki melarang sama sekali untuk menyambung dengan apapun. Tapi sebagian ulama yang lain, misalnya ulama dalam mazhab Syafi'i, memperbolehkan dengan beberapa syarat. Selama itu bukan rambut asli manusia, tidak berbahan najis, diizinkan oleh suaminya, dan tetap ditutup saat keluar rumah. Nah, ini adalah hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam syariat, dalam upaya kita mempercantik diri, tapi tidak boleh dengan menabrak aturan syariat. Nah, itu dia beberapa tindakan perawatan yang tidak boleh dilakukan oleh wanita muslim. Merawat kecantikan adalah hal yang wajar dan boleh dilakukan oleh setiap wanita selama tidak melanggar syariat. Sekian video dari Muslimah Times. Jangan lupa di-like, subscribe, dan share video ini ya, agar kita bisa saling berbagi manfaat. See you di video Muslimah Times selanjutnya. Wassalamualaikum.